Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya Pagani punya saudara, maka De Tomaso sangat cocok untuk jadi saudaranya. Kita selalu mengenal Pagani itu bukan cuma sebagai hypercar maker, tapi juga membuatnya menjadi sebuah karya seni. Dan saat ini nggak banyak pabrikan yang punya konsep dan prinsip kayak gitu. Dengan adanya De Tomaso yang juga menawarkan konsep supercar dengan desain yang spesial, at least kita bisa lebih menikmati mobil lebih dari sebatas kendaraan, apalagi sebatas deretan angka-angka buat dikomparasi. Nah, di video kali ini saya akan bahas beberapa hal lain yang bikin De Tomaso P72 spesial. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu, supaya Telkomotif bisa terus kasih konten entertainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Kalau lihat desain eksteriornya P72, rasanya seperti lihat iklan sirup marjan selama bulan puasa. Seger banget gitu. Saya berpendapat kayak gitu bukan karena sekedar ngomong aja ya. Di tengah era di mana semua produsen supercar dan hypercar seakan mendesain mobil mereka itu semirip mungkin dengan desain pesawat jet tempur modern, tentunya kehadiran desain yang beda kayak punyanya P72 jadi sesuatu gitu. Walaupun begitu, sebetulnya desain ini nggak sepenuhnya baru. Desain ini jadi sebuah homage atau penghormatan atas mobil yang pernah De Tomaso buat di pertengahan tahun era 60-an, yaitu P72. Jadi sedikit sejarah, P72 sebetulnya mobil hasil kerjasama De Tomaso dengan Carroll Shelby, sebelum akhirnya Shelby berpaling ke Ford dan melahirkan sebuah mobil ikonik yang kita kenal sekarang dengan Ford GT40. Bukan salahnya Shelby sih. Konon ada perbedaan prinsip antara De Tomaso dan Shelby yang akhirnya membuat mereka pisah. Ya, anyway, balik lagi ke desainnya. Karena terbiasa melihat berbagai supercar dan hypercar dengan desain garis yang tajam-tajam, pas melihat lekukan demi lekukan di bodinya P72 itu aduhai sekali ya. Kalau opini saya pribadi, keputusan mereka tepat buat mengadaptasi desain mobil tahun 60-an. Karena desainnya jadi kelihatan out of the box, anti mainstream dibanding mobil lainnya. Apalagi mereka melengkapinya dengan berbagai detail kecil yang berbiaya besar. Nih ya, mayoritas material yang dipakai untuk membangun P72 itu bermaterial carbon fiber, termasuk bodinya. Oke, make sense, masih sama kayak mobil lain. Tapi, kayaknya detail-detail yang nggak bisa dibuat menggunakan carbon fiber, justru mereka buat menggunakan rose gold. Jadi benar-benar stand out banget gitu. Nah, kalau secara aerodinamika sih kayaknya emang nggak jadi fokus utama ya. Mereka nggak mengadaptasi aktif aero kayak flap atau aktif rear wing. Tapi nggak masalah juga sih, karena desainnya aja udah cakep. Yakin deh, kalau mobil ini ikut konvoi supercar yang isinya Ferrari, Lamborghini, Porsche, mobil ini pasti bakalan langsung bikin banyak orang patah leher. Pasti. Masuk ke dalam interiornya P72, secara nggak langsung akan bikin otak kita mikir, ini Pagani ya? Agak mirip gitu ya. Cara mereka meracik interiornya itu classy banget. Kelihatan banget kalau mereka membuat interiornya itu untuk orang-orang yang passionate dengan menyetir. Selain itu, kalian juga nggak akan menemukan multimedia screen segede iPad di sini. Seakan-akan De Tomaso pengen kalian memanjakan panca indera kalian dengan sesuatu yang bersifat analog, bukan digital. Satu hal yang entah kebetulan atau enggak, mirip dengan interiornya Pagani adalah mereka juga mengaplikasikan exposed gear stick. Jadi kalau kalian gerakan stick transmisinya, pergerakan komponennya itu bisa kelihatan. Ini mirip sama yang ada di Pagani Huayra. Secara desainnya hampir nggak ada tarikan garis tegas-tegas di interiornya. Mayoritas berbentuk oval atau lingkaran. Nggak agresif, nggak ekstrim gitu di mata kita. Mungkin satu-satunya aspek di interiornya yang terkesan agak sedikit berlebihan yaitu pola jahitan diamond di joknya. Agak berlebihan dan agak keramaian sih kelihatannya. Kalau saya bisa personalize P72 versi saya cuma akan minta sedikit ubahan di pola jahitan joknya, dengan pola yang agak lebih kalem, lebih simple.
Selebihnya yang lainnya perfecto. Untuk masalah mesin, lagi-lagi mirip kayak Pagani. De Tomaso enggak atau belum membangun mesinnya sendiri. Jadi mereka mengandalkan mesin yang dibuat oleh Ford. Mesin ini kemudian ditune lagi oleh sebuah perusahaan tuning bernama Roush di Amerika. Nah, dalam memilih mesinnya, De Tomaso punya prinsip. Mereka nggak serta-merta asal tempelin turbo kayak supercar lain. Jadi ukuran mesin yang dipakai berukuran 5000 cc, V8, supercharged. Yes, bukan turbocharged, tapi supercharged. Saya nggak nemu penjelasan kenapa mereka lebih pilih supercharged dibanding turbo. Tapi yang jelas, mereka bilang mereka mau mesin yang penyaluran tenaganya itu smooth dan gradual. Nah, mungkinkah karakter supercharged seperti itu? Buat kalian yang paham, coba tolong bantu jelasin ya di kolom komentar. Nah, karena secara desain P70 itu sangat terinspirasi dari mobil mereka di tahun 60-an, karakter suara mesinnya pun nantinya dibuat sedemikian rupa supaya mirip. Mereka mau mempertahankan nada muscle car tahun 60-an. Terus gimana dengan performanya? Berhubung mobil ini masih prototype, yang unit pertamanya juga katanya baru akan selesai di tahun ini, jadi belum ada angkanya. Tapi De Tomaso ingin menjaga powernya di antara 700 sampai 1000 horsepower. Mereka menekankan kalau mereka nggak mau membuat P70 menjadi terlalu overpower. De Tomaso masuk ke dalam jajaran mobil eksklusif dengan unit produksi yang sangat terbatas. Walaupun begitu, rasanya sih P70 ini bisa jadi mobil eksklusif yang paling terjangkau kali ya. Sesuai namanya, De Tomaso P70 cuma diproduksi sebanyak 72 unit. Harga yang ditawarkan per unitnya pun sekitar $890.000 atau sekitar 13 miliar rupiah lah. Biasanya kalau di brand lain, dengan angka produksi yang nggak sampai 100 unit, harganya tuh udah pasti bisa nyentuh minimal $1 juta lah. Sedangkan ini cuma 890.000. Jadi lumayan terjangkau kan? Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang De Tomaso P70, sebuah supercar yang punya desain dan prinsip berbeda dari supercar lain yang sekelasnya. Kalau kalian dengan rentang harga segitu, apakah akan pilih P70 atau malah SF90 atau Revuelto? Coba komen ya. Oke, sebagai penutup, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.